Baik, kita masuk ke materi yang kedua. Nanti akan disampaikan oleh Ibu Komite SPD MPD tentang dedikasi tim penggerak PKK Kabupaten Katingan dalam memerangi stunting. Sudah siap Ibu? Baik, kami persilakan kepada Ibu Misnawati untuk bisa menyampaikan materi. Kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, hijau ini warna kesukaan saya. Tapi sebelum kita nanti membagi-bagikan apa yang dibawa, kayaknya ada bagusnya dulu saya menyapa semuanya, tapi didahului dengan ucapan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tapi selamat limunalatai, salam sawujud karende malepang, adil kak kalino baju lamin kak sarga, basengan kak jibatan. Iya, ini selamat datang nih Bu PJ. Iya, ini banyak teman-teman saya di sini. Saya sudah sebelumnya sudah berkenalan dengan Bu Mega, Bu Asyati ya, Ibu Lucy, Bu banyak lagi kayaknya yang sudah kenal duluan. Kalau saya salah sebut namanya mohon maaf ya. Di belakang ada Bu Lina dan ibu-ibu yang lainnya. Luar biasa sekali, saya pernah mengisi, maksudnya bersama-sama ikut perjalanan ibu-ibu PKK. Jadi jujur saja ya, saya itu merasa kecil dengan ibu-ibu PKK karena luar biasa edukasinya. Makanya kenapa saya mengambil judul yang di depan, karena posisi saya sebagai peneliti dan menginformasikan apa-apa yang saya alami selama saya bersama-sama dengan ibu-ibu PKK. Nah, terkait dengan judul yang di depan, yang pasti karena kita nanti di 2045 itu ada yang tahu berapa genap usia kemerdekaan kita? Adakah yang bisa mengingat, oh 2045 misalnya ya. Kan biasanya 2045 itu dikaitkan dengan Indonesia emas, generasi emas. Ada yang tahu? Nanti untuk peserta terbaik akan saya pilih, ada hadiah dari Bu PJ dan dari saya. Ayo, boleh dari sana, adakah yang tahu? Mega. Ini Mega ini kebetulan sering boncengan dengan saya. Ini kawan juga ini. Silakan Mega. Nah, sebentar, ini jawabannya 76 tahun sudah. Yang 100 siapa? Jawab 100. Anis. Anis boleh lah di dekat sini. Sini Anis. Yang belakang jawabannya apa? Yang 100 sini. 100. Oh, ada juga yang 100. Iya, sini. Cukup 3 orang lah yang 100. Iya, ini sebentar. Ini kan harus, mantap ini. 1, 2, 3. Nanti masih ada yang lain. Nah, benar ya jawabannya itu 100 tahun karena memang di 2045 usia kemerdekaan kita nanti genap 100 tahun. Hadiahnya pilih ya. Pilih. Mau yang warna biru kah atau warna putih kah? Dipilih.
PJ ini banyak menyiapkan hadiah atau mau yang warna ungu, kuning dan seterusnya. Itu kan kayaknya bisa kenapa yang pertama diberi hadiah? Karena yang menjadi pembuka itu lebih sulit daripada yang melanjutkan, ya kan? Makanya kalau misalnya kita berjuang mulai dari lingkungan keluarga itu lebih sulit daripada kita berjuang sudah sampai ke gedung ini. Ibu, ini Bu siapa namanya? Mau warna biru atau warna putih hadiahnya? Warna putih aja. Warna putih. Tolong yang mau beramal memberikan warna putih. saya saja kayaknya. Warna putih ini rantang karir ya, nanti dipoto ya. Nah, yang sebelahnya mau warna apa? Oh, warna putih, silakan warna putih lagi. Wah, ini juga rantang karir ini. Nanti kalau pergi ke kantor bisa dipakai. Warna apa? Oh, putih. Masya Allah, memang. Oh, iya, ini putih warna kesukaan saya juga ya. Mereka bertiga sama-sama suka warna putih. Mana seksi dokumentasi? Tolong difotokan dong kami panitia. Saya kan mau juga punya kenang-kenangan dengan ibu-ibu cerdas. Oh iya, untuk buka kantor. Ya. Nah, ini Bu Mun ini juga luar biasa ini. Bu Mun ini pengusaha sukses. Oh, saya di tengah katanya. Senyum dong, senyum. Iya. Terima kasih, tepuk tangan dong untuk mereka bertiga. Iya, saya senang sekali. Semangatnya luar biasa. Nah, untuk yang berikutnya, karena kan kata ini sesuai pesan sponsor ya. Ibu-ibu katanya, tapi entah benar atau tidak saya tidak tahu ya. Nanti bisa jadi. Tapi jangan takut ya, ketika saya tanya ini bisa ada hadiahnya. Diaman saja. Kalau ibu yang ini dari mana, Bu? Dari Kecamatan Katingan Hilir. Dari Katingan Hilir. Sudah lama bergabung di PKK? Di PKK saya juga di kelurahan baru jalan 3 tahun. Jalan 3 tahun, luar biasa ya. Pernah mendengar istilah stunting? Stunting. Membangun generasi emas, dedikasi penggerak PKK Kabupaten Katingan dalam memerangi stunting. Sangat setuju. Pernah melakukan apa saja untuk memerangi stunting? Pernah melakukan apa saja untuk memerangi stunting? Kalau kami di Posyandu kami sudah mulai mengadakan pemberian makanan tambahan. Tiap bulan juga melayani Posyandu. Kami juga melakukan beberapa kali kunjungan atau memberikan motivasi untuk kader kami. Bagus ya jawabannya. Tapi nanti berikutnya nanti ada hadiah dari Ibu PJ. Tolong lanjutkan ke slide 2 supaya lebih semangat. Yang pasti ketika pendek tidak harus itu kita dikatakan stunting ya, karena stunting itu terkait dengan gizi yang kita peroleh. Jadi gizi yang kita peroleh itu jangan lupa, ini semuanya sudah menikah atau ada yang gadis? Ada ya. Gadis semua kalau di sini katanya. Artinya saya bisa menarik simpulan sudah menikah, karena tadi pragmatisnya mengatakan gadis semua kalau di sini. Tidak masalah
tapi kalaupun ada gadis paling tidak ada yang di depan sini yang gadis. Jadi ketika kita mempersiapkan supaya anak kita tidak stunting, itu bagusnya bahkan sebelum kita menikah. Kan kalau misalnya pemerintah menginginkan kalau BKKBN itu 1000 hari kehidupan katanya. Kalau 1000 hari kehidupan artinya kita mempersiapkannya itu kapan? Setelah sejak kehamilan. Bagus jawaban ibu ini. Nanti bisa tenang saja dipantau Bu PJ. Yang paling bagus nanti ada hadiah dari Bu PJ. Nah, tapi itu yang dicanangkan pemerintah ya. Tapi kalau kita sebagai ibu atau sebagai calon ibu, nah itu bagusnya kita udah memikirkan nanti kalau saya menikah kira-kira anak saya ini supaya tercukup gizinya, supaya otaknya bagus ketika menyerap pelajaran, memang ada hal-hal yang harus kita siapkan. Nah itu biasanya ibu-ibu PKK juga sudah mendapatkan penyuluhan dari Departemen Kesehatan, biasanya kerjasama dengan pihak-pihak kesehatan. Saya hanya menyampaikan yang pengalaman saya saja, biar kalau pengalaman itu kan artinya bisa diikuti, bisa tidak, artinya pernah dialami. Nah kalau untuk terkait stunting, dulu jujur bro saya juga tidak memikirkan kalau saya harus mempersiapkan diri saya, nanti anak-anak saya itu apakah dia akan tinggi badannya atau pendek seperti saya, atau dia cerdas secerdas Albert Einstein misalnya. Itu tidak saya pikirkan dulu. Ternyata kita belum bisa mempersiapkan itu bahkan sebelum kita menikah. Tapi kalau misalnya posisinya sekarang yang sedang hamil, 1000 ibu itu 1000 apa? 1000 hari. Ya, 1000 hari. Pokoknya kalau kita sudah ditiup ruh kita, kalau ditiup ruh kita itu saat usia di dalam kandungan berapa? Saat berapa bulan? Kalau yang tegas. Pertanyaannya ketika pertama kali ditiup ruh itu saat usia kandung berapa? 4 bulan. 4 bulan dapat hadiah. Nah, Ibu PJ yang jawab. Nanti untuk hal itu, jadi begini, supaya tidak kecewa ya. Ibu ini menjawab tadi 1 sampai 4 bulan katanya. Barangkali penafsirannya terkait dengan yang 1000 terkait dengan yang dicanangkan pemerintah. Tapi kalau misalnya janin kita sudah ada ruhnya, itu memang ada beda-beda pendapat. Ada yang mengatakan ketika 40 hari dia di dalam rahim kita. Tapi apapun itu ya, kita namanya juga kita ini belajar. Belajar itu biasanya penelitian itu, misalnya ada yang mengatakan 40 hari ruh itu ditiup ke rahim ibunya. Ketika mengatakan itu benar juga benar. Ketika ada dasarnya kita kan biasanya menggunakan dasar-dasar dari misalnya biasanya kalau di masyarakat Indonesia itu biasanya patokannya ke agama yang dianut dulu, kemudian baru dia gali sesuai dengan ilmu pengetahuan. Nah, kalau yang sesuai dengan ilmu pengetahuan juga biasanya tidak, kalau yang saya amati ya, tidak terlalu juga bertentangan dengan agama, banyak yang seiring dan sinkron begitu. Tapi yang pasti ketika ditiupkan ruh tadi kita sepakat 40 usia janinnya ya, 40 hari. Kalau 1000 hari dari di dalam kandungan berarti kira-kira sampai umur berapa anak itu? Betul, 2 tahun ya, kurang lebih 2 tahun. Jadi kalau
misalnya kurang lebih 2 tahun, nah ini menurut ilmu kedokteran, disitulah masa-masa kita membentuk kecerdasan otaknya. Tapi sebenarnya bahkan lebih dari itu sih menurut saya. Kalau misalnya dikaitkan lagi dengan ilmu seni, musik klasik saja bisa membuat kecerdasan anak bertambah. Tapi misalnya yang muslim bagus lagi diperdengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Kalau yang Kristen kan lagu-lagu gereja. Kan kita banyak cara untuk membuat anak kita itu cerdasnya tidak hanya cerdas masalah ilmu pengetahuan. Kita kan mau juga anak kita memiliki kecerdasan emosional yang baik. Misalnya dia bisa bergaul dengan baik, bisa punya kawan yang banyak. Pernah nggak merasa sedih kalau anak kita tidak punya kawan? Pernah ya? Nah itu sama, saya juga pernah mengalaminya. Kalau ternyata, yaitu kecerdasan emosional yang seperti itu juga ibunya harus bantu juga. Selain di seribu hari kehidupan dia, kita memikirkan nutrisinya, kita memikirkan tempat dia yang layak. Nah kalau misalnya anak kita tuh tinggalnya di tempat yang misalnya dia tidak terlalu menggerakkan badannya. Nah saya cerita ya, ini bisa supaya tidak diulangi oleh yang lain. Dulu saya punya teman, dia mengatakan nggak boleh, bahasa Banjarnya itu menguliat. Yang ini kita kalau bangun tidur tuh nggak boleh gitu katanya. Ternyata itu salah. Ternyata kita bangun tidur tuh harus kita regangkan tubuh kita supaya tinggi. Kayaknya itu deh salah satu akibatnya saya tidak terlalu tinggi. Itu satu. Tapi yang pasti stunting itu tidak melulu karena kan biasanya kita kaitkan dengan badan pendek ya. Tidak juga. PJ Habibie itu cerdas sekali, pendek beliau. Saya juga punya, maksudnya kawan yang cerdas itu rata-rata, bukan rata-rata sih, ada yang pendek juga, yang tinggi juga banyak. Artinya stunting itu bukan terkait melulu fisiknya, jadi terkait juga dengan nutrisi yang dikonsumsi oleh ibunya saat hamil. Mas saya menunjuk perut ini. Adakah ya di sini ibu-ibunya yang suka diet saat hamil? Jangan ya, jangan sampai pas hamil tipis sekali di sininya. Tapi jangan pikir, jangan ibu-ibu pikir, wah karena narasumbernya kan gendut kan. Tapi yang pasti ketika misalnya kita hamil, pernah tidak ibu usianya sudah menikah belum? Anaknya berapa? Saat hamil pertama apa yang ibu lakukan? Iya, ya tidak apa-apa. Jadi, nah kan perlu juga kita misalnya tadi dia mengatakan punya anak tapi anak sambung. Anak sambung kita itu juga kan kalau boleh tahu usia berapa? 10 tahun. 7 tahun. Ini karena dia saat menikah itu usia anak sambungnya 7 tahun, tidak apa-apa, maksudnya tetap harus diberi gizi yang baik. Saya juga jadi terharu ini. Artinya begini, ketika ibu-ibu punya anak sambung pun tetap kita harus memberikan gizi yang baik untuk anak sambung kita. Karena kebetulan kita membahas ini adalah terkait dengan bagaimana kita mempersiapkan anak-anak kita nantinya. Kalau misalnya dari ibu kan berarti memang sudah wajib, tapi yang di lingkungan sekitarnya juga kan bagus juga kalau mendukung bagaimana mempersiapkan. Oh
B.J. Habibie, oh maunya secerdas Albert Einstein, oh maunya setampan Nabi Yusuf misalnya, oh maunya sesoleh Nabi Isa misalnya. Nah kan kita bisa mempersiapkan seperti itu. Boleh tidak saya minta satu orang yang memang punya pengalaman hamil anak sendiri? Iya, silakan. Ceritakan pengalamannya saat kan pasti sudah mendapat edukasi dari dinas kesehatan bagaimana sih mempersiapkan diri supaya ketika memiliki anak tidak stunting. Sering mengonsumsi makanan yang bergizi, nutrisi yang lengkap yang pasti Bu. Dan mungkin lebih dari kesehatan kan tadi, kalau hamil itu lebih ke nutrisinya seperti buah-buahan dan lain-lain Ibu, seperti vitamin, ya nutrisi yang bergizi yang pasti Bu. Kalau seperti Bu tadi kan ada yang disampaikan sejak kehamilan bisa sering kalau saya sendiri pengalaman Bu, saya putarkan ayat-ayat suci Al-Quran sejak dari kehamilan Bu. Jadi alhamdulillah anak kami gimana ya, sangat bersyukur sekali lah Bu, walaupun super aktif dari situ siaga selalu Bu. Iya, ini dengan ibu siapa Bu? Uswatun Hasanah, Desa Tewang Rangas. Oh, tepuk tangan dong untuk Desa Tewang Rangas. Iya, bagus ya. Oh, ibu ini mempersiapkan dengan banyak mengkonsumsi yang berprotein. Iya, kemudian selalu memutarkan ayat suci Al-Quran. Nanti yang tidak beragama Islam kan bisa dengan memutarkan lagu-lagu rohani, itu juga membantu perkembangan otaknya. Kan yang kita pikirkan kan tidak hanya melulu tampilan fisiknya yang pendek. Karena kalau misalnya kita edukasi dia semenjak di dalam kandungan itu, dia sudah memiliki emosi yang baik, sifat yang baik. Nah itu akan membuat dia akan damai ketika berteman dengan teman-temannya. Bagus tuh, selawat juga ya. Nah kemudian adakah yang memiliki pengalaman ketika hamil tiba-tiba janinnya tidak keluar? Adakah yang mau berbagi? Sepertinya tidak ada yang mempunyai pengalaman sedih ya. Syukur alhamdulillah kalau begitu. Nah, yang pasti untuk yang apa nih, Ibu siapa nih? Dari mana Bu? Tama. Ibu punya putra berapa? 5. Yang perempuannya berapa? 2. Yang laki-laki 3. Wah luar biasa ya. Boleh berbagi Bu sini Bu pengalamannya Bu mendidik anaknya? Yang gimana ya Bu? Semua ya alhamdulillah. Oh, yang paling besar usia berapa? Usia 9, 28. Dia 28. Berarti sudah bekerja ya? Pernah tidak punya pengalaman ketika kan biasanya begini ya, ini terkait dengan materi yang ingin saya tekankan itu menepis hinaan, menggapai bintang. Jadi pernah tidak saat ibu mendidik itu cara ibu memberi makan dikritik oleh teman orang tua teman ibu? Enggak pernah sih. Artinya berarti memberi makannya di rumah saja ya? Dia di
Iya, terima kasih ya. Yang pasti berbagi, intinya kita akan berbagi pengalaman. Karena ibu tadi pengalamannya dia hanya memberi, maksudnya kan biasanya ibu-ibu muda itu suka memberi makan anaknya, jalan keluar begitu, itu dilakukan sebelum pandemi ya. Saya ingat saya dulu termasuk yang begitu. Saya suka pamer anak saya gitu. Kita tuh kan bangga sekali udah punya anak. Biasanya anak pertama, kedua itu yang biasanya kita tuh apa ya, luar biasa sekali semangatnya. Nah, ini saya ceritakan kalau sudah lahir ya. Jadi ketika sudah lahir biasanya kita memberi ASI sampai, kalau ibu-ibu yang paling bagus menurut pengalaman ibu-ibu sampai usia berapa ASI eksklusifnya? Iya. Pertanyaannya kan eksklusif dulu. Eksklusif siapa? Iya. Kalau eksklusif itu kan 6 bulan ya. Tapi kalau kita menyapihnya 2 tahun. Nah, kalau eksklusif itu maksudnya ibu-ibu memberikan ke anak ibu-ibu atau ke anak kita itu tidak ada makanan tambahan. Jadi kita beri dia sampai usia 6 bulan. Nah, kemudian kita tetap menyusuinya sampai umur 2 tahun. Sampai umur 2 tahun tapi boleh dengan makanan tambahan. Yang ingin saya ceritakan, biasanya kalau kita memberi makan anak kita itu dilihat oleh orang tua temannya, misalnya kita beri makan nih itu saja, itu saja. Misalnya kayak saya dulu anak pertama itu, karena anak saya suka sop, emang sop makanan tambahan dia, sop dan bubur yang dilepaskan. Nah, saya ingin berbagi pengalaman ya, daripada anak kita dikasih makanan variasinya aneh-aneh, misalnya buah pisang yang membuat perutnya gak tahan, kemudian apa lagi ya, kalau dulu sayur asem yang memang kalau sayur asem yang warna kuning itu pasti gak apa-apa. Ini sayur asem yang memang asam lemaknya banyak, kan agak-agak ini perutnya. Artinya ketika misalnya diberi penyuluhan oleh dinas kesehatan, ketika sayur sop itu aman saja untuk anak kita, kemudian ada yang mengomentari, kenapa sih anaknya hanya diberi sop tiap hari, sop aja? Itu tidak apa-apa ya, tidak usah didengar. Yang pasti ketika anak kita sudah mendapatkan, misalnya ada ayamnya di situ, ada hatinya, nah itu dia udah ada nutrisi untuk protein otaknya. Kemudian syukur alhamdulillah lagi jika ada telur ayam yang direbus. Nah, itu tuh biasanya juga bagus untuk pertumbuhan otak. Kemudian kalau misalnya terkait dengan bagaimana kalau supaya tinggi, jadi kalau supaya tinggi, kalau sudah biar semangat, pertumbuhan kita sampai usia berapa bisa tinggi berdasarkan ilmu kedokterannya. Halo, adakah yang mau menjawab? Yang suka menjawab itu dipantau BPJ, nanti ada hadiah. Hadiahnya udah banyak disiapkan. Iya, banyak di sana ada juga. Hadiah utama ada, duit juga ada. Jadi yang rajin-rajin menjawab pasti terpantau dengan baik. Pertumbuhan kita, siapa yang mau jawab? Pertumbuhan usia kita atau anak kita itu nanti sampai usia berapa? Ada yang jawab 16, ada yang jawab 17, ayo ada yang menjawab 15. Yang berdasarkan ilmu kedokterannya. Tuh, ada lagi kan? Iya. Ini yang bagus jawabannya, nanti dapat hadiah dari Bu PJ ya. Bu Camat Kamipang. Mantap. Ini Bu
Jadi kalau cerita itu bisa terharu, ingat masa lalu. Jadi kami tuh terharu bukan karena sedih, ya bahagia ingat perjuangan masa lalu, sehingga ya alhamdulillah bisa merasakan hal-hal bahagia seperti sekarang ini, bisa bertemu Mega, bisa bertemu Bu Munawara, Bu Asyati, dan saya tidak menyangka juga bertemu Bu Lina. Bu Lina itu tetangga saya, tapi pernah jadi mahasiswa saya saat saya mengajar di Universitas Terbuka. Dan barangkali juga ada yang lain-lain yang tidak saya sapa, malum lah, kadang mata kan udah mulai kabur ketika makin usia bertambah. Nah itu dia yang betul. Jadi kita usia pertumbuhan anak kita itu sampai dengan 18 tahun masih bisa tinggi. Jadi kalau yang punya anak tadi, anak sambungnya berusia 10 tahun masih bisa, masih ada 7 tahun. Jadi diberi. Saya dulu punya adik yang agak pendek juga. Itu ibu saya sampai beli kalsium supaya tinggi. Itu kalau misalnya sudah terkait karena kita udah terlambat mengatasinya begitu ya, jadi bisa diberi suplemen. Tapi kalau untuk urusan suplemen saya bukan ahlinya, nanti konsultasi ke bagian kesehatan. Yang saya sampaikan adalah terkait dengan pengamatan saya selama saya bersama dengan ibu-ibu PKK. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, mengapa menurut ibu-ibu mengapa kita harus memerangi stunting? Adakah kaitannya dengan masa depan anak kita? Siapa yang mau menjawab? Ada. Nah, ini Bu ini mau berkomentar. Silakan Bu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Siti Veronica, saya berasal dari TPI PKK Kecamatan Katingan Tengah. Mengapa stunting harus diperangi dan adakah mau diulangi Bu pertanyaannya? Ya. Kenapa? Karena yang pertama kita kan ingin menuju Indonesia emas. Jadi dengan generasi yang harus memenuhi gizi, dengan dia memenuhi gizi, jadi dia berpikirnya lebih maju juga seperti itu Bu. Bagus ya jawabannya. Nanti Ibu PJ yang akan memberikan hadiah. Nah, kenapa stunting harus kita perangi? Yang pertama, memang kesempatan kita supaya anak-anak kita bisa menggapai bintang. Pernah tidak mendengar istilah dulu Presiden Soekarno itu pernah mengatakan apa yang terkait dengan bintang? Pernah tidak mendengar kata-kata mutiaranya? Kata-kata mutiara Presiden Soekarno terkait bintang pernah dengar tidak? Barangkali nih Reno tahu nih. Atau ibu-ibu yang cerdas biasanya langsung Google ya. Apa ya kata-kata? Silakan. Ayo diucapkan supaya untuk motivasi. Silakan. Ayah, coba lagi bagus-bagus ini biar yang lain dengar. Pakai pelantang. Ini kalau di prodi kami mengatakannya tidak mikrofon tapi pelantang. Ya, terima kasih. Kata-kata Presiden Soekarno, seingat saya yang pernah beliau katakan, bercita-citalah setinggi bintang. Meskipun engkau tidak mampu menggapainya, tapi setidaknya kau jatuh di antaranya. Tepuk tangan dulu lah. Oh, ini ada bapak-bapak juga ternyata ya. Kalau bapak-bapak setuju tidak? Tapi bapak-bapak bukan ibu PKK ya. Ayah, tadi kurang lebih bunyinya seperti itu ya. Jadi kita itu bercita-cita setinggi bintang di langit, karena jika kita jatuh, ya jatuhnya di antara bintang-bintang. Artinya tidak ada salahnya kita itu bercita-cita tinggi. Saya juga begitu dulu. Setiap
setiap teman-teman saya, istilah sekarang tuh perundungan ya, atau bully. Jadi kalau teman-teman saya membuli saya, dipanggilnya saya profesor, senyum-senyum saja. Yang penting dia memanggil dengan panggilan yang baik, bukan buruk kan. Kalau kita aminkan, siapa tahu suatu saat tercapai. Artinya itu betul tadi ya. Nanti hadiahnya ada dari Bu PJ. Nanti bolehlah yang jawab tadi maju. Nah, kenapa misalnya? Jadi ada nih cerita dari pengalaman saya lagi ya. Jadi waktu kecil itu kami memang bukan juga sih dari keluarga kaya, tapi kalau saya beli ikan saluang atau ikan kapar ya, saya goreng biasanya terus dicamil oleh adik-adik saya. Kan murah dulu, enggak, sekarang mahal ya ikan saluang kok 60.000 kalau di Palangkaraya. Kalau ada yang di kampungnya kebetulan usaha ikan saluangnya lebih, maksudnya murah, misalnya jualan ke Palangkaraya. Di Palangkaraya itu 60.000. Kalau dulu murah, seingat saya itu sekitar paling 2.500, 3.000. Karena ikan saluang itu dulu di dalam pikiran masyarakat, apalagi di saya dulu pernah tinggal juga di Buntong. Itu katanya makan karena dia sukanya di pinggir jamban ya gitu deh. Tidak saya lanjutkan. Nah, ternyata pas di Palangkaraya kan dulu kalau ayam kan mahal sekali ya, tidak seperti sekarang ini. Betul kata Upin Ipin itu kalau kita makan ayam itu cuma setahun sekali. Kalau dulu karena itu, tapi dulu itu kan sehat karena ayam kampung. Nah, singkat cerita nih saya cerita. Ternyata juga kan waktu itu kan kita mikirnya karena supaya pengganti camilan saja. Nah, ternyata itu bagus juga pengaruh proteinnya. Nah, tapi kalau orang yang lain misalnya suka belut, itu bagus juga. Suka lele juga bagus. Ini saya cerita yang kebetulan pengalaman saya. Jadi kalau ikan dibuat camilan juga mantap. Kan sekarang udah mulai ya, ibu-ibu PKK juga lumayan banyak yang sudah. Saya kemarin ada ke Mendawai, kayaknya ada juga ibu camatnya tadi saya jumpa. Nah, di Mendawai itu iya, Mendawai ya. Kemudian yang dari Katingan Kuala, Pagatan ada? Oh, di sini. Oh iya, pantas Mega juga sebelah sana ya. Tapi Meganya hilang nih, kemana? Lagi izin ke kamar kecil. Nah, itu ada pernah yang di Pagatan kan punya budidaya ikan bakut. Nah, ikan bakut juga, pokoknya apapun jenis ikan juga bisa membuat nutrisi otaknya menjadi makin bagus. Nah, untuk saya penasaran yang dari ya. Siapa tahu yang di belakang ini biasanya mengantuk biar dapat door prize juga yang belakang. Saya pikir tadi masih ada Bu Lina, makanya saya ke belakang. Ibu dari mana, Bu? Dari Pendahara di Tewak Selatan. Sudah punya anak berapa? 3. Satu umur 13 bulan. Umur berapa bulan? 13 bulan, sekarang lebih. 13 bulan. Bu boleh tahu tidak kalau misalnya anak ibu mulai pertama jalan itu umur berapa? Pas 13 bulan ini kemarin. Sudah bisa jalan. Iya. Terima kasih ya sudah berbagi. Nah, kita juga misalnya bisa melihat anak kita itu tidak terkena stunting, itu bisa jadi kita lihat dari tumbuh kembangnya. Misalnya ketika ibu yang di sebelah saya mengatakan anak saya udah bisa jalan mulai usia 13 bulan. Nah, itu masuk kategorinya normal begitu. Nah, kemudian untuk hal-hal lain
Nah, ini yang saya amati ya, ketika saya bersama-sama dengan rombongan tim PKK dari Katingan Kuala dan Mendawai waktu itu, ini mereka udah luar biasa sekali yang mereka lakukan. Bagi ibu-ibu yang punya pengalaman lain, adakah yang melakukan kerjasama dengan perusahaan begitu? Ada tidak? Adakah yang mau berbagi pengalaman? Misalnya begini, jadi kalau yang saya amati waktu itu ibu-ibu PKK-nya kan itu mengundang dari beberapa desa. Nah, jadi mereka dibagi per Pokja 1, 2, 3, 4. Nah, itu luar biasa sekali. Saya pernah, Bu Lilis semoga masih ada di sini ya. Bu Lilis ada tidak? Halo, mana Bu Lilis? Nah, sini Bu Lilis. Bu Lilis ini idola saya sini. Ini luar biasa sekali sini. Kenapa saya panggil dia? Kami berdua pernah berceletuk. Kita berdua sini. Kami berdua ini 11-12 tingginya. Sini. Iya. Kami berdua 11-12 dan ibu ini luar biasa juga menginspirasi saya. Sangat semangat. Itu saya dulu ya. Sangat semangat, pandai menyanyi. Nanti kita dihibur, bisa kan Bu ya? Nanti setelah ini kita akan dihibur. Saya ingin ibu berbagi pengalaman. Nah, untuk peran tim penggerak PKK Kabupaten Katingan menggalang kerjasamanya lintas sektor untuk mengatasi stunting. Ibu Pokja cerita saja atau sini. Ibu waktu itu di Pokja 3 atau 4? Oh, Pokja 1. Pokja 1 itu mengenai apa, Bu? Ayo, mengenai apa? Dapat hadiah nanti dari Bu PJ. Ayo. Mengenai apa? Ayo. Ayo, kita tanya Bu Lilis, benar nggak Bu Lilis mengenai penghayatan dan pengabalan Pancasila? Ada juri nggak? Ada juri nggak? Ya, jurinya ada nggak? Kan biasanya ada juri, saya jadi juri, saya hari ini bukan jadi juri. Setuju tidak? Benar. Iya, terima kasih. Tapi kita tes dulu Bu ya mereka. Nah, kami ini 11-12. Siapa tahu Bu pengambil itu untuk Pokja 1 mereka tidak hafal Pancasila. Siapa tahu. Tapi setuju tidak? Kan Pancasila itu sebenarnya mudah ya. Tapi kalau kita tes nanti dapat hadiah dari Bu PJ, kira-kira kita tunjuk siapa ya Bu ya? Bukit Raya, ayo wakil dari Bukit Raya sini. Ayo Bukit Raya, ayo. Katingan Hulu. Bukit Raya. Maju. Katingan Tengah katanya. Iya. Petak Malai. Ayo Petak Malai. Dengan dari Subur Makmur, karena saya pernah punya pengalaman ke situ. Ada Bu Kadesnya tidak? Bisa aja Bu Lilis ya. Iya. Betul ya. Coba dipoto dulu kami. Nanti ditulis ya ininya captionnya 13, 12, 11. Tadi 11 12. Sekarang kita dengar ya kalau misalnya benar sempurna untuk Pancasilanya
ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Silahkan Ibu. Ini hadiahnya. Tinggal dulu. Ya. Tumbang Senamang. Ya. Yang mati dekat dulu. Membantu dia. Ayo kasihnya dulu. Bu Risna, Bu Risna. Ada kepleset sedikit. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Ada. Bagaimana? Saya tidak yakin. Kayaknya tidak mantap. Coba satu orang lagi. Enggak. Saya katakan dulu mana katakan dulu. Karena ada satu pertanyaan lagi nanti. Mana katakan dulu? Sini. Ya. Tidak apa-apa, sini. Lima kan? Ya silakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati, saya dari Kecamatan Mendai. Baik. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mantap. Pasti dulu sering menjadi pembina upacara kayaknya. Tiap hari Senin membaca Pancasila. Nah, pertanyaannya, percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa itu ada pada Pancasila yang keberapa? Pintar. Ini dapat hadiah ya. Dapat hadiah dari Bu PJ ya. Nanti biar nanti langsung sadar saja maju ketika ada
iya, iya. Iya, saya paham betul. Iya. Iya, Pokja 4. Jadi kami berdua itu emang ya kami curhat lah berdua karena kami berdua sama-sama ya ini terlihat kan 11-12 karena gizi dia tidak pede dia mengenai gizi. Artinya saya juga untuk mengenai gizi itu saya serahkan kepada ahlinya. Tapi untuk Pokja 4 itu ada Bu tadi hadir juga saya jumpa. Ini sangat bagus sekali memberikan penyuluhan mengenai gizi dan mereka mempraktikkan makanan-makanan sehat. Ini luar biasa sekali. Nah, untuk kami berdua begitu ya. Kalau misalnya dikatakan stunting juga tidak karena yang pertama kalau ibu boleh jelaskan makanan dan otaknya dekat. Oh iya. Tepuk tangan, betul. Nah ini yang tidak tepuk tangan ini mungkin perlu dihibur tapi nanti ya Bu ya setelah Bu Sumiati kayaknya tampil nanti ada hiburan dari Bu Lilis karena dia artis memang. Nah terkait dengan tadi untuk tinggi badan kami itu kalau saya karena memang faktor genetik saya dengan ibu saya itu lebih tinggi saya sedikit. Kemudian ibu saya dengan nenek saya itu emang tinggi ibu saya juga dari nenek saya. Artinya dari segi perbaikan gizi kami itu makin meningkat. Saya juga dengan anak saya tinggi anak saya sedikit gitu. Tapi kalau yang laki-laki tingginya banyak. Nah, jadi ketika kami pendek seperti ini tidak juga dikategorikan stunting karena ada juga faktor genetik. Kemudian kemungkinan memang ada masalah kesehatan yang terjadi. Saya ingat dulu waktu saya kecil emang selalu sakit. Kalau kita sakit kan bukan salah orang tua kita ya. Itu sebenarnya Tuhan sedang menguji ibu saya. Jadi saya ingat dulu saya selalu sakit. Sakitnya itu karena memang yaitu karena pernah terjadi makanya di desa Subur Makmur akhirnya didirikan rumah sakit itu kan karena masalah ketika ibu mau melahirkan tidak sempat ditolong. Nah itu yang terjadi dengan saya juga dulu. Ibu saya itu ditolong oleh memang tidak ada bidan, jadi bidan itu langsung darurat. Jadi terminum air ketuban, airnya asma. Jadi tiap waktu itu, tapi sekarang sih alhamdulillah sudah sembuh. Sembuhnya itu karena rajin olahraga, jadi harus rajin olahraga lah menyembuhkannya. Memang sudah meningkat usia itu kan agak berkurang olahraga, tapi dulu cara menghilangkannya rajin berenang, rajin jalan kaki. Nah itu bisa menghilangkan asma. Nah terkait yang kami berdua ini yaitu kategorinya tidak kalau kata Bu Lilis kami cerdas karena antara otak dan dekat katanya. Oke lah. Iya, oke lah. Tidak apa-apa ya. Jadi kita sebut saja kami berdua tidak stunting, tapi untuk supaya mempunyai badan yang tinggi memang ada ahli gizi tertentu nanti yang akan memberi penyuluhan yang lebih tepat kepada ibu-ibu. Nah, yang kita lakukan di sini adalah hanya kita memberi support terkait dengan apa-apa yang sudah kita dapat dari para ahlinya, Bu ya. Nah, kita lanjutkan. Bu Lilis mau duduk di sini saja, Bu. Terima kasih ya, nanti nyanyi ya, Bu ya. Nanti ada spesial untuk Bu Lilis. Bu Lilis nggak pilih hadiah kak ini? Ayah, sebentar Bu Lilis, katanya langsung terima. Kalau Bu Lilis karena spesial, ya langsung pilih Bu. Mari saya temani. Karena ini spesial artis, jadi harus ditemani nih hadiahnya. Silakan mau putih, biru, ayah mau jamu atau mau yang ini silakan. Iya, kalau jamu ini supaya tidak pegalinu Bu, kan kita udah mulai ini. Nah, Biar suami bertahan. wah. Biar berat badannya bertambah, bisa lebih. Ibu pintar ya pilihnya karena ibu kebetulan wanita karir juga. Ibu pilihnya
Dua saja. Terima kasih, memang mantap Ibu. Duduk di depan saja Bu. Ya, bagus. Tadi Bu Lilis ya katanya harus ada timbangannya. Karena sudah berusia artinya supaya gizinya bagus ditimbang. Kan ada memang kita diajarkan oleh ahli kesehatan itu, misalnya kita usia segini, misalnya usia seperti saya sebentar lagi mau 46, tapi belum. Nanti saya kabari ulang tahun saya biar dapat hadiah. Jadi kalau misalnya usia 46, kalorinya berapa takarannya? Nah itu nanti ahli gizi yang lebih jitu. Nah sekarang kita lanjutkan untuk program unggulan menggapai bintang. Nah, ini kan ibu-ibu PKK, saya ingin lagi. Tadi saya menyenggol atau sudah menyolek. Halo, yang dari Subur Makmur. Subur Makmur ada kadesnya kan? Bangun Jaya. Bangun Jaya. Halo. Nah, iya sini nih. Sini Bu. Ini saya tuh sebenarnya semuanya berpesan ya, dengan Bu Camat berpesan, dengan kepala desa, istri kepala desa sini Bu. Nah ini luar biasa Bu Ani. Bu Ani ini desanya betul-betul bangun dan jaya gitu. Kemarin peletakan batu pertama ada rumah sakit ya. Nah tapi saya ingin tahu bagaimana sih pengalaman Ibu membina ibu-ibu PKK terkait dengan ini. Luar biasa ya, motivasi untuk kita. Ibu ini punya anak yang sekarang bekerja di Korea. Oh iya maaf ya, di Jepang. Luar biasa kan, maksudnya dari desa Bangun Jaya, dari desa Bangun Jaya, bayangkan ya punya anak yang sekarang bekerja di Jepang dan bukan pekerjaan yang kaleng-kaleng. Ceritakan tuh bagaimana cara Ibu mendidik anak Ibu dari mulai hamilnya, kemudian gizi, memberikan gizinya, kemudian bagaimana sih dia bisa sukses. Karena kita yakin kan setiap kesuksesan anak kita ada peran ibu dan ayahnya di situ. Silakan. Terima kasih. Saya nggak banyak pengalaman ya. Saya cuma ibu rumah tangga dan sebagai kuli bangunan. Pengalaman saya dulu menikah umur 21 tahun, langsung hamil usia, terus anak saya sekarang usianya 23 tahun. Dulu anak saya sekolah mulai balita yang saya susui sampai 2 tahun dan sekolahnya mulai PAUD sampai SMP di Kaum Jaya. Habis itu meneruskan di SMK Darussalam Banjarbaru dan kuliah di Poltekkes Banjarmasin. Cuma D3 ibu ya. Habis itu ada dari Dinas Kesehatan bekerjasama dengan Wali Kota Banjarmasin membuka lowongan pekerjaan ke Jepang. Dan anak saya mendaftar, alhamdulillah diterima dan habis itu belajar bahasa Jepang selama 10 bulan dan sekarang sudah bekerja di sana selama kurang lebih 6 bulan di Rumah Sakit Panti Jompo. Terima kasih. Wah mantap ya, pengalamannya luar biasa sekali. Ini menginspirasi kita semua ya. Kalau anaknya ada di Jepang, biasanya ibu atau ayahnya sekali-sekali nengok kan ke sana. Amin. Ini Bu Ani silakan boleh pilih hadiahnya, saya antar juga karena ibu ini merendah sekali. Rumahnya itu luar biasa ya. Pernah jadi TKW di Hongkong Bu saya selama 2 tahun waktu anak saya masuk. Iya luar biasa ya, pernah menjadi TKW juga. Bayangkan ya perjuangan seorang ibu. Kita itu memang perempuan-perempuan perkasa kayaknya. Saya
saya tuh biasanya, apalagi kalau cerita dengan Retno, ada ya Retno tadi. Retno itu ya itu yang saya katakan, kalau kami berdua itu bercerita masa lalu tuh bisa nangis. Nangisnya bukan karena sedih, kok bisa gitu kita tuh begini sekarang. Dan ibu juga, ibu ini kalau pernah ke rumahnya, ya Masya Allah, rumah ibu itu mewah menurut saya Bu. Ibu ini sukses, jadi sudah istri kepala desa, kemudian anaknya sukses kan sampai ada yang di Jepang, kemudian yang pasti Bu yang paling berkesan itu cara ibu menyambut tamu itu luar biasa. Makanannya kalau di tempat dia tidak putus-putus, tapi emang ciri orang Indonesia begitu kan. Semua yang saya kunjungi di masyarakat Kalimantan Tengah ini, alhamdulillah ya, kita di tempat yang memang bahagia lah. Indonesia itu kayaknya begitu, di Jawa juga begitu. Jadi kita itu dimanapun disambut orang dengan baik. Nah, itu luar biasanya. Nah, hadiahnya saya temani dulu ngambil hadiah. Mari dipilih. Mau yang warna biru, putih, merah, ungu, ada hijau, ada kuning ini. Silakan Bu Ani. Yang merah kah, atau yang biru, atau yang putih, atau hijau, ungu, kuning, pink. Itu dipilih. Kalau saya pilih sih ini. Kenapa yang ini? Karena saya tahu ibu itu membina sekian banyak. Ini bisa untuk menimbang-nimbang kue. Patah dulu saya, gaya kan? Nanti di screen. Iya, terima kasih. Luar biasa sekali ya kita pada hari ini mendengar cerita ibu tadi. Nah, kemudian kalau edukasi terkait dengan ibu-ibu cerdas, kan ibu-ibu PKK juga sudah melakukannya. Boleh tidak saya berminta cerita atau ada yang lagi mengantuk supaya dapat hadiah? Ibu sini Bu, tidak apa-apa. Ibu langsung dapat hadiah nanti. Yang ini ibu yang satu. Nah, kenapa saya pilih ibu ini? Karena kami berdua juga 11-12 ininya, bodinya. Nah, ibu udah lama Bu bergabung di PKK? Alhamdulillah sudah lama. Berapa tahun? Sekitar 2 tahun. Sudah 2 tahun ya. Sudah pernah mendapatkan pelatihan ibu cerdas? Dulunya ulun sebagai wakil BPD, tapi sekarang ikut di PKK. Kalau boleh tahu BPD itu apa Bu? BPD itu apa? Badan Permusyawaratan Desa. Wah, boleh cerita Bu, apa-apa yang dilakukan BPD? Maksudnya? Iya, kan Badan Permusyawaratan Desa. Nah, kalau dikaitkan dengan program pokok PKK kan biasanya kalau pelatihan ibu cerdas kan terkait dengan Pokja 2 ya. Pokja 2 itu Bu Munawwarah nanti akhirnya saya minta tolong juga membantu untuk menceritakan pengalamannya. Nah, kalau BPD seperti apa? Saya BPD sebagai wakil ketua. Nah, di situ kadang kami kan sering membantu desa dan ibu kepala desa apabila ada kegiatan di desa. Nah, jadi saya di situ hanya membantu ibu kepala desa karena beliau sering ada kegiatan lain, jadi saya bisa membantu dia mengerjakan, misalnya ada tugas di ibu PKK, misalnya ada segala kegiatan pembuatan buku PKK, dan juga saya sebagai ibu BPD juga membantu ibu Kades apabila ada yang bisa dikerjakan, misalnya bertanaman bunga gitu
memantau desa, dan juga di situ saya sebagai BPD juga membantu kegiatan apa saja yang dilakukan oleh istrinya kepala desa atau ibu kades. Iya, bagus ya. Sekarang kita ke depan dulu Bu. Tapi sebelum dapat hadiah, saya juga ingin tahu karena saya waktu S3 itu penelitian saya terkait dengan saya menciptakan sebuah teori namanya teori ekopoetika. Kalau penasaran nanti bisa searching di Google seperti apa itu. Nah, karena Ibu tadi kan terkait dengan pelestarian lingkungan kayaknya ya, kan cocok kan dengan program pokok PKK juga salah satunya ada terkait dengan pelestarian lingkungan. Boleh tidak ceritakan seberhasil apakah di desa Ibu itu terkait dengan misalnya menanam pohon atau menanam terkait dengan apotek hidup yang ada di depan rumah, pokoknya terkait dengan obat-obatan atau apa begitu yang dilakukan, silakan. Kalau saya di sana pekerjaannya karena suami saya di sana bertanaman lombok sama tomat. Nah, jadi perkawanan kami itu dijadikan kebun biar kami bisa menghasilkan dari tanaman tersebut. Alhamdulillah pada tahun 2023 kemarin kami cuman pekarangan kecil mendapat satu pikul lombok, dan di situ kami menghasilkan karena kami itu menanam lombok, jadi sampai sekarang alhamdulillah kami masih mengerjakannya Bu. Wah, ini sekali-sekali kan kita nanti bisa berkunjung ke desa apa Bu? Desa Mendawai ya. Saya juga memang suka dengan pokoknya siapa saja yang bisa memberi inspirasi, karena saya juga lama ingin punya kebun tomat sendiri, kebun lombok sendiri. Nah, yang pasti kan bisa menambah income untuk rumah tangga kita sendiri. Mari Bu, saya beri hadiah. Saya bantu memilih ke sana. Silakan mau pilih warna putih, biru, atau merah, atau yang mana. Sambil Ibu memilih hadiah terkait dengan posyandu aktif, karena sudah dilakukan, yakin ibu-ibu PKK pasti sudah lebih mantap melakukannya, lebih pandai mengatakan. Silakan yang mana Bu? Oh boleh, mantap. Ini kalau yang warna biru adalah timbangan kue. Tolong foto saya dulu. Terima kasih. Ada Bu Luciana juga ternyata. Terima kasih banyak ya Bu. Iya, kita lanjutkan ya. Lanjut slide berikutnya. Keberhasilan yang mengukir kisah sukses tanpa. Jadi prevalensi atau kalau misalnya kita merujuk ke pusat itu terkait dengan stunting kan mengatakan ada 24,18% juga untuk angka stuntingnya. Entah kebetulan atau entah memang sama datanya. Saya juga mempelajari dari laporan yang ada di Info Kalteng ya, Pro Kalteng. Jadi ada info di situ, di Katingan juga angka stuntingnya berada di 24,18% dan juga diharapkan turun 10%. Sama kayaknya seiring dengan nasional. Nah, saya ingin tahu juga kira-kira dari desa manakah yang memang angka stuntingnya sudah turun 10%? Adakah? Atau yang kan ada juga ibu-ibu PKK yang memang sudah, ada juga ibu-ibu PKK yang memang bekerja di dinas kesehatan misalnya, yang bisa berbagi pengalaman bagaimana cara menurunkan angka stuntingnya sehingga yang mantap, sini dapat hadiah nanti dari BPJ. Iya, ini saya lihat karena hampir mirip-mirip dengan Retno tadi dari jauh. Dari mana Bu?
Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Kiki Fatmala, Ketua TPPKK Desa Galinggang, Kecamatan Kemibang. Berbagi pengalaman, sudah turunkah paling tidak 10% seperti yang diinginkan oleh Kabupaten Katingan supaya menurunkan angka stunting itu dari 24,18%, artinya turun 10% kan, di posisi nanti sudahkah dilakukan di desa Ibu, kira-kira turun berapa persen? Saya bercerita sedikit. Saya baru menjabat sebagai TPPKK itu baru 6 bulan. Jadi pertama kali kita di Desa Galinggang itu awalnya 11 balita yang terdampak stunting. Setelah kita beberapa bulan di Desa Galinggang, alhamdulillah sekarang sisa 6. Inovasi yang kami lakukan, awalnya masyarakat di desa kita itu sangat minim kesadaran mengenai kesehatan, dan faktor utamanya rata-rata masyarakat itu takut jika dibawa imunisasi anaknya akan sakit. Nah, jadi kami sebagai TPPKK dan dibantu oleh pemerintah desa, kami membuat inovasi. Setiap kali imunisasi kami mengadakan namanya door prize. Jadi setiap kali imunisasi ada door prize, dan alhamdulillah semenjak digalakannya ada door prize itu, jadi kesadaran masyarakat mulai meningkat. Dan di bulan yang ketiga, 3 dan 4 yang awalnya masyarakat yang membawa anaknya imunisasi itu dari paling banyak itu 9 atau 10. Begitu di bulan ke-3 dan 4 alhamdulillah mencapai 75 orang. Karena Desa Galinggang itu punya 2 dusun. Jadi itu 75 orang itu gabungan dari desa induk dan 2 dusun. Jadi inovasi yang kami lakukan selain membuat door prize, kami juga membuat berbagai variasi untuk PMT. Jadi ada misalnya kami membuat PMT itu yang bahan dasarnya dari yang ada di desa yang banyak mengandung protein hewaninya. Di luar itu juga kami memberikan door prize tahunan. Door prize tahunan kemarin Pak Kades menjanjikan kepada ibu-ibu yang rutin dari Januari sampai Desember, di akhir Desember nanti ada hadiah khusus untuk ibu-ibu yang rutin membawa anaknya imunisasi. Jadi saya hanya bercerita inovasi-inovasi kami untuk sementara. Itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, bagus sekali ya. Jangan duduk dulu. Bagus sekali, saya komentari dulu. Memang cara menghitung persen itu tidak harus melulu persen juga. Tadi dengan menjelaskan yang awalnya terkena stunting 11 orang menjadi 6 orang itu udah bagus. Artinya sebenarnya turunnya tidak hanya 10%. Itu kalau dipersenkan lebih dari 10%, artinya ibu sudah sesuai dengan program pemerintah udah luar biasa membantu. Artinya tepuk tangan dong untuk ibu-ibu PKK semuanya, tidak hanya untuk ibu ini. Yang tidak semangat biasanya karena iya, karena belum dapat hadiah barangkali. Sekarang kita pilih hadiahnya. Ibu boleh pilih warna biru atau warna putih atau warna merah, silakan. Nah, untuk silakan pilih dulu. Iya. Ini lanjut ke sebelahnya. Teruskan. Nah ini. Jadi, iya. Jadi dukungan semua pihak, artinya kan ibu baru diangkat saja, luar biasa perubahannya ya. Terima kasih bisa menjadi inspirasi kita semua. Walaupun salah satu inspirasinya, terima kasih ya Bu. Salah satu
pelatihan sampai sekarang juga masih saya lihat-lihat nih. Itu narasumbernya tuh kasih hadiah tidak? Kalau kasih hadiah saya semangat, benar kan Bu? Ya, tidak apa-apa, itu motivasi. Tapi selain itu, sebenarnya motivasi kita itu supaya kita tahu tumbuh kembang anak kita. Sekarang kan buku-buku KIA juga bisa di-download ya. Bisa nanti kita bisa mengecek sendiri anak kita tuh perkembangannya, tinggi badannya berapa, berat badannya berapa. Tapi biasanya lebih ke berat badan kalau masih yang KIA. Lanjut. Nah, untuk saya pikir karena kita semua sudah bergabung, semuanya kan ibu-ibu di sini sudah bergabung di PKK, kemudian sudah juga mengedukasi keluarganya. Nah, yang pasti kita harapkan semuanya nanti bersinergi supaya bisa saling bahu membahu. Nah, sebelum ditutup, saya ingin Bu Mun ke sini dan Ibu yang ini. Dan nanti ya kan penilaian saya yang paling bersemangat ini. Kalau ini paling bersemangat moto. Sini. Kalau ini yang saya nilai peserta yang paling bersemangat, nanti boleh juga memilih hadiah. Kalau Bu Mun peserta yang sebenarnya dia itu menginspirasi itu udah sejak lama, maksudnya sebenarnya sejak lamanya itu bagi orang-orang. Saya baru jumpa beliau bulan yang lalu, tapi kesannya luar biasa. Bu Mun kan pengalamannya sudah 16 atau 17 negara Bu, ke luar negeri. Nah, itu kan inspirasi untuk kita semua ya. Untuk saya saja baru satu negara gitu. Harapannya saya ingin juga ketika kita mendengar cerita sukses orang, kita kan ingin seperti apa, kenapa beliau bisa seperti itu begitu ya, supaya menginspirasi kita semua. Nanti saya minta tolong Bu Mun bercerita, tapi sebelum ke Bu Mun, saya ingin ke Ibu ini. Saya suka Ibu ini bersemangat, antusias sambil lihat-lihat tadi, terus luar biasa semangatnya itu, maksudnya pancaran dari aura Ibu. Nah, boleh tidak maksudnya bercerita juga Ibu dari mana, kemudian apa-apa Ibu di Pokja mana, kemudian apa-apa yang sudah Ibu lakukan, boleh terkait misalnya bagaimana terkait Ibu membuat supaya gizi keluarga Ibu bagus, kemudian masyarakat Ibu bagus. Kan biasanya juga kalau tidak istri kepala desa, kita itu kan pastinya kita itu pemimpin di rumah tangga kita sendiri kan, atau istri camat kan kadang seperti Bu Lucy. Nah, boleh Ibu ceritakan, silakan. Ya, nama saya Happy Veronica. Saya berasal dari TPP PKK Kecamatan Katingan Tengah. Ya, saya di Pokja 1 Bu. Ya, Pokja 1. Jadi saya baru bergabung di TPP PKK Kecamatan Katingan Tengah selama Ibu Ambarawati menjabat ya Bu ya. Berapa bulan? 6 bulan. Iya, baru 6 bulan Bu. Iya, 6 bulan. Iya. Di Pokja 1 kami memberikan penyuluhan ke desa-desa tentang terkait pencegahan pernikahan usia dini Bu. Karena penyuluhannya baru 4 kali pertemuan Bu, karena baru ya. Ada sih Bu, banyak. Dampaknya banyak Bu. Yang pastinya untuk pasangannya itu, untuk perempuannya
kan secara psikologis kematangan pada tubuhnya itu masih belum matang seperti itu. Kemudian dia masih belum mengerti masalah mencegah something itu seperti apa, seperti itu masih kurang di pengalamannya, Bu. Terima kasih. Iya, kalau misalnya, iya tadi Ibu udah menjelaskan ya, kalau misalnya terjadi pernikahan usia dini, satu barangkali dari segi kesehatan rahimnya belum siap. Nah itu makanya pentingnya kita mengedukasi. Nanti boleh ditambah edukasi terkait dengan kenapa misalnya pernikahan usia dini itu, misalnya nanti sampaikan juga umur berapa sih misalnya yang standar boleh masuk ke usia pernikahan misalnya. Kemudian juga sampaikan kalau misalnya memang betul-betul mau menikah kan bisa sudah mulai belajar mempersiapkan apa-apa begitu. Itu berarti sudah sampai ke situ melakukannya. Sudah, Bu. Apa yang hadir biasanya berapa orang? Kalau misalnya ada edukasi terkait dengan mencegah pernikahan usia dini, biasanya dihadiri berapa peserta? Dan usianya apakah yang belum menikah atau sudah menikah? Untuk kadar-kadarnya, Bu, kami memberi penyuluhan untuk kadar-kadarnya. Oh, berarti rata-rata sudah menikah ya, karena kadar-kadar. Iya. Semoga berarti untuk jangkauan yang berikutnya bagus lagi kalau iya betul, kayak usia SMK, SMA, misalnya madrasah aliyah, kan kayaknya bagus kalau diberi penyuluhan seperti itu, bisa bekerja sama. Makanya kita kan PKK itu memang bekerja sama dengan berbagai sektor. Kalau misalnya belum ke sekolah-sekolah bisa dicoba. Biasanya kan karena pemerintah memang sangat support kegiatan PKK, dan berdasarkan yang saya amati waktu saya mengikuti perjalanan Bu Mun dan kawan-kawan, itu hampir tidak ada yang bukan hampir tidak ada sih, memang tidak ada. Di situ tuh bahagia saja yang saya lihat. Kemudian luar biasa, ibu-ibunya semua, ada Bu Camatnya juga luar biasa, ada Bu Luciana, tadi ada Bu Lilis, ada pokoknya banyak yang sangat menginspirasi. Jadi udah mereka nanti Bu Mun bisa cerita banyak kerjasama dengan sektor apa saja. Kalau di desa Ibu dengan selain dengan pihak desa atau kepala desa, adakah sudah merambah menuju ke sekolah-sekolah? Rencananya bulan depan, Bu. Ya, mantap ya. Nanti sudah menyusun program, Bu. Oh, luar biasa. Ya. Nah, untuk program itu juga bisa saling berbagi ya. Jadi di PKK yang ada di desa yang lain, kalau misalnya ada yang bagus-bagus ya saling berbagi saja, terus disempurnakan. Karena berbagi itu indah katanya. Iya, nah Ibu boleh memilih hadiah yang ada di sana, silakan. Pilih warna putih kah, warna biru, atau warna merah, atau warna kuning, silakan. Langsung ke sana. Silakan. Terakhir sambil ibu yang antusias tadi memilih hadiah, sekarang kita dengar ini pamungkasnya, ini pamungkas pengalaman dari orang yang sudah 16 negara ya, lebih kayaknya. Pokoknya Bu Maimunah ini Bu Munawwarah ini udah pergi ke lebih dari 16 negara. Ini pun sebenarnya besok kan beliau itu karena pergi ke Semarang terus ke Yogyakarta. Nah, harusnya pergi ke luar negeri juga. Ceritakan Bu ya, bagaimana sih caranya biar bisa sampai ke luar negeri, dan bagaimana caranya supaya tajir melintir gitu. Bu, sini Bu, foto dulu kita Bu. Foto pura-pura saja. Fotokan dong. Ternyata beneran datang. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak.
ya, sudah. Ini tes, ya silakan Bu Munawara. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Perkenalkan, nama saya Munawara. Saya di TPPKK Kabupaten, yaitu Wakil Ketua Pokja 2. Saya menjadi kader PKK mulai tahun 1993. Ketika itu anak saya kecil. Saya jadi kader Posyandu juga mulai tahun 1963. Sekarang menjadi nenek kader karena menimbang cucu, dulu menimbang anak. Ini cerita PKK ya ini dia. Saya tinggal di Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir. Saya dulu awalnya berperan di PKK yaitu sebagai kader Posyandu. Waktu tahun 1993, anak saya masih kecil. Terus gak ada berhentinya Bu sampai sekarang karena cintanya sama PKK. Sampai sekarang pun saya masih menjadi kader Posyandu. Kebetulan saya punya sekolah PAUD itu adalah PAUD holistik integratif. Di situ ada posyandunya, ada bina keluarga balitanya, dan ada UP2K-nya. Ya, namanya UP2K Alikmah atau Posyandu Alikmah atau PAUD Alikmah. Di situ komplit Bu. Kenapa mulai tahun 2015 kami ini cerita ya Ibu ya untuk menginspirasi ibu semua, misalnya punya PAUD atau punya Posyandu. Kami mendirikan PAUD tahun 2010-2011. Waktu itu masih belum ada posyandunya karena ada program dari pemerintah yang harus PAUD holistik. Tahun 2015 kami mendirikan posyandu di PAUD Alikmah dan bina keluarga balita binaan dari pemberdayaan perempuan. Kalau posyandunya udah jelas binaan dari dinas kesehatan ya di situ sama puskesmas. Terus saya lihat ibu-ibu yang ngantar anak-anak kepada diam ya, nganggur. Kebetulan saya juga pengurus di PPKK Kabupaten sama pengurus di UB juga. Waktu itu saya dapat ilmu awalnya yaitu membuat telur asin. Sampai sekarang telur asinnya masih berjalan. Alhamdulillah setiap minggu 60 sap, 70 sap. Itu dari pribadi saya, belum dari kader-kader saya. Masih kami jalankan terus walaupun 1000-1000, tapi alhamdulillah bertahan sampai sekarang. Itu cerita tentang kita ber-PKK ya. Ibu-ibu, memang PKK tuh nggak ada gajinya, ini inisiatif senior kita juga ya. Tapi kalau kita ikhlas ibu-ibu, rezeki datang dari yang lain. Itu yang saya rasakan. Kalau tinggal saya sendiri bukan PNS, saya sendiri bukan apa-apa, suami saya juga mantan pekerja swasta di perusahaan. Saya sebagai BRT saja kebetulan jadi BPD juga. Jadi BPD di Hampalit. Saya ikhlas dengan menjalankan sebagai kader PKK. Tapi rezeki tadi katanya saya bisa berjalan dengan karena berkat kita ber-PKK kami banyak kenalan ya ibu-ibu ya. Kami menjalankan wirausaha yang UP2K sudah jelas ibu tahu memang sederhana, tapi kita jalankan dengan rutin dan telep, jangan sampai berhenti. Itu yang saya terapkan. Walaupun hasilnya sedikit, ibu-ibu terus menerus. Biasanya kan kalau hasilnya sedikit, ibu-ibu berhenti ya. Itu untuk memotivasi ibu, memotivasi. Walaupun hasilnya sedikit, ibu lakukan terus menerus. Itu nanti lama-lama kita mendapatkan hasil yang besar. Sekarang kami malah kekurangan produk. Habis terus tuh menjual marketingnya. Kebetulan saya orang marketing. Saya tadi bisa dikatakan ibu berangkat ke luar negeri dari hasil penjualan produk tuh, yaitu namanya produk CNA. Ini cerita tentang namanya Pokja 2 kan mencari uang ya, kita menambah ekonomi keluarga. Saya menjual produk namanya CNA. Berkat kami banyak relasi, kami ber-PKK, kami kenal di mana-mana. Jadi sambil kami aktivitas kegiatan kita yang PKK, nanti kami sambil menawarkan juga produk kita. Tapi alhamdulillah karena banyak yang kenal, otomatis laku ya ibu-ibu ya, otomatis laku. Itu yang saya jalankan sampai sekarang. Kelihatannya memang saya nggak berusaha, saya nggak berbisnis. Kayaknya gimana-mana tas saya tahu nggak kalau rapat, isinya tuh produk. Ibu-ibu teman-teman tahu semuanya. Misalnya di mana-mana saya bawa buku, di dalamnya juga ada produk. Kami tidak bosan-bosannya, tidak henti-hentinya. Walaupun namanya modal kecil, tapi omset sekarang sampai ratusan juta. Sudah kan tadi kata ibuan kita sombong mohon izin mohon maaf ya ibu-ibu ya. Dari negara Asia sudah berbagai macam negara Asia
hampir semua sudah pernah, sampai ada 3 kali 4 kali. Ke Korea 2 kali, ke Jepang juga udah pernah bawa anak. Ini untuk memotivasi ibu-ibu ya. Sebenarnya akan Krishna, saya tanggal 28 dapat tiket lagi Bangkok keempat kalinya. Ya, tapi saya nggak berani karena akan ke Jogja tadi saya udah ambil keputusan saya berangkat ke Jogja di Karnasda besok 27. Anak saya suruh berangkat. Kemarin bulan 2 minggu yang lalu saya dapat tiket Bali, Labuan Bajo, nggak saya ambil hangus. Itu cerita yang memutasi ibu-ibu. Walaupun kita bukan pegawai negeri, walaupun kita bukan pengusaha besar, tapi kalau kita ikhlas menjalankannya, insya Allah rezeki dari yang lain. Kita ikhlas bermasyarakat itu maksudnya bersosial, membantu siapapun. Rumah saya kalau teman-teman yang tahu basementnya ya, tempat singgah siapapun itu, ada orang sakit, ada orang apa. Kami sama teman-teman kader yang di sini ada teman saya mulai dulu bidan serum namanya, itu mendata ke rumah ada yang sakit, kami cari dana, kami urus, kami bawa rumah sakit. Udah biasa itu Bu. Ya itu udah biasa. Tapi kita jalankannya dengan ikhlas ya Bu ya, dengan ikhlas. Nanti hasilnya, maksudnya Allah atau Tuhan menggantinya dengan yang rezeki yang lain. Itu kalau kita sebagai kader sudah mendarah daging panggilan jiwa Bu. Enggak kalau ada begini sudah rasanya udah, aduh gimana cara membantunya ya gitu. Yang saya lakukan sama masyarakat yang tentang stunting, yang kurang gizi, saya pribadi sendiri membuatkan PMP itu pernah saya bikin tuh hampir 3 bulan tuh. Bagaimana biar dia membenahi gizinya. Saya masak sendiri sama teman-teman kader. Saya antarin langsung ke rumahnya Bu saja makan. Itu udah pernah saya lakukan juga. Itu yang kita lakukan. Memang nggak ada bayaran, memang nggak ada uangnya. Tapi kalau kita ikhlas, rezeki dari yang lain. Itulah makanya kalau PKK jangan harap gajinya, jangan harap ada honornya gitu. Tapi insya Allah kalau kita ikhlas ingin memajukan negara kita atau memajukan desa kita, pasti akan terjadi itu kalau kita ikhlas semuanya memberikannya. Karena telah terbukti senior-senior kita di sini. Kami lama ber-PKK beberapa periode memang saya jadi pekerja 2 karena sesuai bidang saya juga. Di situ kan pendidikan, keterampilan dan koperasi sudah saya jalankan semua. Mendirikan PAUD pun saya dari nol Bu, dari rumah ke rumah nggak punya gedung. Sampai sekarang sudah tetap kami jalankan. Posyandu pun begitu. Tadinya dari nebeng-nebeng juga sekarang ada di aula kita, ya. Itu ibu sekedar cerita aja ya, sekedar cerita memotivasi ibu-ibu nanti sampai ke desa masing-masing. Semoga tetap semangat, saling memberi semangat sama teman-teman semua. Jangan patah semangat, ibu-ibu PKK harus semangat terus. Kalau saya semangatnya membara Bu. Nggak ada habisnya semangatnya. Bagus umur saya sudah 54 ya, 54. Sebentar lagi lansia, tapi tetap semangat kayak manusia yang jelas sama. Saya melihat senior-senior kita kalau ber-PKK lebih semangat apa Bu? Karena bertemu teman-teman. Kita tidak pernah susah kata Bu Krisna. Tidak pernah susah, selalu energik. Alhamdulillah kita diberi kesehatan terus. Wajah aura kita tuh selalu senyum ada. Nggak pernah yang cerita kesusahan walaupun kita selesai ya benar yang bisa teman semua. Itu yang kami rasakan. Terima kasih Bu Mis, Bu dosen yang memberi kesempatan. Mohon maaf ya Ibu kalau ada salah dan hilaf. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih karena silakan Bu pilih hadiahnya ke sana. Mau yang warna putih, biru, merah atau yang lainnya atau temani saya dulu di sini. Yang pasti sebelum kita tanya jawab nanti 1 atau 2 orang yang bertanya karena waktunya sedikit lagi padahal jamnya tidak ada. Tapi saya sudah diberi kode. Yang pasti yang pertama yang harus kita tekankan dalam diri kita bisa menyimpulkan ya dalam diri kita. Tapi semua sudah bergabung ya dalam PKK. Nah semoga ketika misalnya kegiatan kita ini didengar oleh yang belum bergabung dengan PKK, ayo bergabung. Kemudian edukasi diri kita dan keluarga kita. Kita mengedukasi diri kita itu bisa dengan mendengar pengalaman orang yang sukses supaya kita tiru. Nah juga jangan pernah tanamkan di diri kita itu dengki. Yang bagus itu kita, oh bagaimana sih dia bisa seperti itu?
memerangi pernikahan usia dini yang tidak sesuai. Kan ada juga memang kalau misalnya dia misalnya nih ya, kalau menurut pemerintah kan setidak-tidaknya 18 tahun ke atas. Tapi kalau memang sudah matang dalam segala hal ya, nah, silakan saja. Karena tapi kita ikuti saja ukuran yang sudah diberikan pemerintah itu biasanya karena berdasarkan pengalaman-pengalaman dan kejadian-kejadian sudah ada risiko-risiko yang harus ditanggung. Jadi apapun itu kita karena itu yang sudah diputuskan itu yang kita ikuti. Sama terkait dengan ayo kita memerangi stunting supaya anak-anak kita bisa menggapai bintang dan meraih sukses tanpa batas. Nah, untuk sebelum diakhiri silakan satu atau dua orang yang mau bertanya. Saya mengajak Bu Munawarah Maisarah memberi hadiah. Ya silakan Bu, boleh ke depan Bu, karena nanti langsung pilih hadiah. Ayo Bu Muna, pilih yang warna mana? Warna apa? Ibu nggak mau main langsung sini. Iya, oh ya, sini pelantangan. Kalau Bu Mun, ya, tinggal pelantangan. Iya, silakan Ibu. Iya, makasih juga Bu Mun. Kayaknya belum dipoto deh saya. Bercanda. Sini. Ayo, berdua. Boleh bertanya, boleh berbagi pengalaman ya. Silakan saja sampaikan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aryani dari Kecamatan Kasigawan, Permisi di Bawah Bupati. Setelah ketinggalan ini, saya merasa tekanan yang sangat luar biasa besar sekali. Kenapa besar? Karena judulnya membangun generasi emas. Berdedikasi tidak dikatakan bergabung dalam memerangi stunting. Kami selain akademik kami juga masyarakat biasa yang nanti bertemu dengan orang tua keluarga yang terkena stunting. Stunting ini kan anak yang mengalami gagal tumbuh kembang yang disebabkan karena kekurangan gizi dan lain sebagainya. Saya kurang terlalu paham karena saya bukan ahli di sini. Nah, pertanyaan saya, apakah stunting itu penyakit? Itu pertama. Kemudian yang kedua, kalau dia tidak penyakit, apakah dia genetik? Kalau dia genetik, berarti tidak bisa dirubah. Dia kan bapaknya pendek kok, gimana anaknya bisa tinggi? Kan mustahil gitu. Nah, kemudian stunting ini bisa nggak disembuhkan? Kalau bisa disembuhkan, caranya yang paling penting atau yang paling harus dilakukan oleh orang tua itu apa? Untuk menghadapi stunting ini, karena tidak sedikit di tetangga saya itu kebetulan ada anak yang stunting. Anaknya itu ada mengalami tumbuh berat badan, ada sedikit penambahan berat badan, tapi dia kecil pendek. Nah, jadi kata mamanya wajar aja saya sama bapaknya pendek semua kok. Gitu. Jadi dia nggak terlalu mengkhawatirkan gitu. Nah, gimana cara kami menyampaikan untuk modal kami menghadapi, menjelaskan kepada orang tua yang berpikir seperti itu, gitu. Membuktikan bahwa itu bukan penyakit, membuktikan bahwa itu bukan genetik, dan membuktikan bahwa itu menjelaskan itu bisa disembuhkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya luar biasa sekali ya. Kayaknya pasti semua mengakui pertanyaannya sangat sulit untuk dijawab. Tapi yang pasti ada dari yang dia tanyakan tadi, saya menangkap yang pertama, apakah stunting ini penyakit atau tidak? Kalau misalnya kita merujuk pendapat ahli kesehatan, karena stunting itu kan dia gangguan ini, maksudnya dia gizinya yang tidak pas. Jadi kalau misalnya dikatakan penyakit, iya. Tapi kalau misalnya orang pendek,
dia stunting belum tentu. Betul tadi yang kata ibu, ketika misalnya tadi kan makanya saya panggil Bu Lilis karena Bu Lilis kan luar biasa ya, maksudnya panutan kita juga karena jadi begini, ketika kita mengenali seseorang, kita pernah bersama-sama dengan dia minimal 1 malam penuh, itu berarti kita sudah bisa menangkap karakternya. Nah itu saya pernah bersama-sama dengan Bu Lilis di 4 hari perjalanan kami. Artinya beliau tidak stunting karena artinya kami memang genetik kami memang kami pendek begitu. Jadi kami tadi bercanda 11-12. Itu yang pertama ya. Jadi pendek itu tidak melulu stunting dan stunting memang penyakit. Itu yang pertama karena Dinas Kesehatan sudah membuat semacam pengertian yang memang sudah dipakemkan seperti itu. Karena dia terganggu gizinya atau tidak seimbang gizinya. Nah, itu yang pertama. Kemudian bagaimana cara kita mengedukasi ketika ada masyarakat yang kita nilai stunting tapi ternyata dia menganggapnya tidak. Ya, yang pertama tadi bisa jadi Bu, karena saya tidak melihat keluarga yang ibu maksudkan itu. Yang pertama kan kita cari referensi nih, cari referensi terkait stunting itu adalah tinggi badan yang sekian sampai sekian, berat badan sekian sampai sekian. Tapi ingat, stunting itu bisa kita cegah di 1000 awal kehidupan kita, 1000 tahun, 1000 tahun lagi, 1000 hari kehidupan calon anak kita gitu. Jadi itu yang bisa kita lakukan. Kalau misalnya sudah terlanjur seperti yang saya ceritakan tadi, bisa kita memberi suplemen. Tapi kalau untuk memberi suplemen itu saya bukan ahlinya. Jadi berkonsultasi dengan ahli gizi atau dokter yang aman untuk meninggikan badan begitu. Nah kemudian cara kita mengedukasi misalnya nih yang terlalu kurus tidak terima dikatakan stunting nih, ya kita cari referensi bahwa menunjukkan berdasarkan data ini kan ada dari Dinas Kesehatan itu biasanya diberi penyuluhan ke ibu-ibu, diberi bukunya gratis. Nah kita bisa menunjukkan itu kalau dari teori ini atau data ini kategori anak ibu tuh udah masuk ini begitu. Biasanya kan memang bisa tersinggung ya. Katakan saja kita itu menceritakan itu mulai dengan menceritakan pengalaman kita yang agak buruk sedikit begitu. Kan bisa kita bercerita, misalnya kita pernah punya pengalaman, oh saya dulu pernah begini. Maksudnya jangan sampai kita tuh malah seperti menghina begitu ya kadang-kadang. Tapi yang pasti kita pilih kata-kata yang baik. Kita bisa bercerita dengan pengalaman yang pernah kita alami. Atau kita misalnya bisa bercerita pengalaman orang lain. Saya pernah punya teman misalnya, kasusnya seperti ini dan cara mengobatinya seperti ini. Nah itu bisa lebih baik menurut saya. Nah kemudian kalau misalnya mengedukasi yang lain, pastinya dengan pendekatan personal ya, lebih persuasif lagi, mendekati ibunya dari hati ke hati, tidak seperti kita memang seperti petugas yang mengintegrasi mereka begitu. Jadi bisa dengan pendekatan personal, dan itu sih menurut saya karena memang itu tadi kita memang hanya dibekali oleh para penyuluh gizi, sambil juga kita mencari referensi yang lain karena yang lebih bisa memutuskan ini harus diberi suplemen apa, itu udah bukan ranah kita gitu. Kita hanya mengedukasi, menyampaikan informasi yang kita tahu atau pengalaman yang pernah kita alami gitu. Sama satu lagi tadi, apakah stunting itu genetik? Kan tidak melulu, bisa genetik, dia bisa juga karena gizinya yang tidak pas. Jadi makanya kalau di ahli saya pernah, jadi ada pokoknya ibu itu lulusan luar negeri tapi memang ahli gizi juga. Bahkan diedukasi sebelum hamil gitu. Jadi para calon-calon ibu itu dipersiapkan bahkan sebelum dia hamil. Sudah dia persiapkan supaya ya satu jangan sampai
udah tinggi-tinggi ternyata anaknya stunting. Karena stunting itu kan memang penyakit karena diakibatkan gizinya yang tidak pas. Artinya boleh dikatakan gizi buruk juga, tapi gizi buruk itu bedanya ada yang tinggi tapi badannya yang kurang berat badan. Dan memang bisa jadi kalau misalnya kita pernah tinggi, kalau gizi buruk ya, tapi tiba-tiba kita di sewaktu-waktu karena kekurangan pangan, nah itu bisa terjadi. Tapi kalau stunting kan biasanya yang tidak tumbuh kembangnya itu tidak, penambahannya itu bisa lambat, bisa jadi tetap di situ-situ saja. Padahal tadi yang kita tahu anak itu akan tumbuh makin tinggi itu sampai usia 18 tahun. Artinya ketika misalnya kita punya anak itu pendek, ketika usianya masih belum 18 tahun, kita bisa mengusahakannya dengan ya olahraga, dengan dia jantung gitu ya, atau ya banyak hal lah, dengan suplemen, dengan konsultasi. Ada memang olahraganya yang bisa meninggikan, bisa sampai 10 cm ya, dengan berenang juga. Kalau saya dulu karena takut, kata teman saya kalau mau lihat itu diperkosa setan ya. Tapi saya daripada tinggi diperkosa setan, akhirnya, nah itu edukasi yang salah ya, karena mendengar omongan orang yang tidak ahli begitu. Artinya ibu-ibu juga mendengar itu omongan dari yang memang dia betul-betul ahli. Ada lagi? Iya, tunggu dulu ya. Silakan Bu, sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Septiani, kader Pokja 2 Tim Penggerak PKK Kecamatan Medawan. Sini Bu menanyakan tentang anak. Bu, bagaimana dengan pertumbuhan berat badan anak yang melambat bahkan cenderung tidak naik Bu setiap bulannya sejak naik ke posyandu? Apakah itu termasuk stunting Bu? Kalau itu menurut saya bisa jadi gizi buruk ya. Karena kan dulu sebelum kita mengalami stunting ini, kita juga harus memikirkan bagaimana caranya supaya anak kita itu gizinya baik. Kalau tidak naik-naik, pasti itu penyakit juga. Kan anak memang harus bertambah berat badannya. Biasanya ada buku KII, apa kepanjangan KII? Kartu Ibu dan Anak. Ya. Kan itu biasanya kalau tidak naik pasti bidannya bertanya. Sehingga saya dulu begitu waktu anak saya kecil. Ini kenapa anaknya tetap? Nah itu tuh memang ada sesuatu. Biasanya dia sakit pasti anaknya. Kalau tidak sakit pasti ada kesalahan kita mengisinya. Bisa jadi kita karena ingin, kan itu bisa kadang-kadang diisi oleh kita sendiri atau oleh bidan. Bisa jadi kesalahan. Iya, bisa jadi karena kesalahan kita mengisi atau kesalahan petugasnya yang mengisi. Tapi anak yang sehat tidak mungkin tidak naik berat badannya. Pasti itu kategorinya kalau ditanya stunting atau tidak. Kan kalau stunting itu masih belum tahu tuh, belum kelihatan. Kan ada batas pertumbuhannya sampai 18 tadi. Kalau masih dia bayi, bisa jadi itu baru kategorinya gizi buruk atau kurang gizi atau kurang suplemen makanan. Kan bisa begitu. Kalau dikategorikan langsung kita katakan stunting kayaknya belum. Tunggu dia agak 2 bulan sampai 3 bulan posyandu itu berat badannya dia tidak naik. Itu usianya berapa? Sekitar 3 tahunan, 3 tahun gitu. Kan ada, biasanya ada buku ininya ya, kan panduan ininya. Nanti kemungkinan yang ahli sana, mereka yang di sana nanti menyampaikan, kan ada ukuran ininya. Kalau misalnya kategorinya stunting, oh dia tidak naik nih, nah, tinggi badannya tidak. Rasanya kemarin uang bagi yang ikut kegiatan yang terakhir di Swissbell itu ada memang ahli kesehatannya yang, jadi gini, ada salah ukur, jadi membuat laporan kesehatan stunting di Katingan itu naik gara-gara salah ukur. Nah artinya itu pembelajaran untuk kita semua. Ya, pembelajaran untuk kita semua. Kita betul-betul lihat tuh yang kategorinya stunting tuh tinggi badannya berapa, berat badannya berapa, dan usianya berapa. Itu saja sih menurut saya yang perlu ditekankan. Maksudnya kita lebih jeli lagi melihatnya, karena sudah ada panduan buku dari Dinas Kesehatan untuk itu.
ada yang warna putih. Silakan. Oh ya, mau yang merah juga ambil biar. Iya, sambil kami berfoto ya. Oh, dia mengambil ponsel lagi. Iya, sambil seksi, bukan seksi sih, dia sendiri yang mengambil untuk dokumentasi. Saya akhiri dari saya ya, nanti ada materi dari pemateri selanjutnya. Sambil menunggu berfoto, iya. Iya. Terima kasih. Semoga pertemuan kita membawa manfaat untuk kita semua. Saya